She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. Halo teman-teman semua, selamat datang di vlog kami. Kali ini kami akan mengajak kalian untuk mengikuti perjalanan kami menuju ke dapur senja, tempat di mana kreativitas bertemu dengan ilmu pengetahuan. Di sini kita akan belajar sekaligus membuat karya ilmiah dengan cara yang seru, juga lebih menyenangkan. Yuk ikuti perjalanan kami, juga ikutilah keseruan-keseruan kami pada hari ini. Setelah kita menempuh perjalanan sekitar 7 menit, akhirnya kita sampai di dapur senja, tempat di mana ide-ide kreatif kita akan bertemu dengan ilmu pengetahuan. Sebelum kita memulai kegiatan seru kita hari ini, mari kita awali dulu dengan ibadah dan bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua. The chance to walk beside your Teman-teman, lihat deh suasana yang ada di dapur senja ini. Tempatnya begitu indah dan asri, dikelilingi oleh tanaman-tanaman hijau yang menyenangkan mata, udara yang sejuk, dan pencahayaan alami yang lebih hangat. Setiap sudutnya yang terasa lebih nyaman juga lebih tenang, yang membuat kita betah berlama-lama di sini. Suasana yang nyaman ini sangat mendukung kita untuk lebih berkreasi, jadi tempat ini yang benar-benar cocok untuk membuat tugas atau bahkan karya ilmiah. Di dapur senja ini, ide-ide kita bisa berkembang dengan lebih mudah karena suasana yang menyegarkan dan penuh inspirasi. Setiap kali berada di sini, kita bisa merasa lebih rileks, sekaligus termotivasi untuk belajar, juga bereksperimen dan menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Setelah seru-seruan membuat karya ilmiah, sekarang saatnya kita melangkah ke tahap berikutnya, yaitu mempresentasikan hasil dari karya kami. Ini adalah bagian yang tidak kalah penting karena di sini kita belajar untuk menjelaskan ide dan pengetahuan kita dengan jelas, juga lebih percaya diri dan tentu menyenangkan. Semoga apa yang kami buat ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Setelah presentasi kami selesai, kami pun duduk bersama berbagi cerita tentang setiap momen dari ide yang muncul, riset yang menantang, hingga tawa lepas saat karya ilmiah itu selesai. Suasana hangat dan penuh kebersamaan membuat kami merasa bahwa bukan hanya hasilnya yang penting, tapi juga perjalanan yang kita lewati bersama. Setelah kami lagi asik bercerita, tiba-tiba kami berpikir bahwa setelah semua kerja keras ini, alangkah baiknya untuk melepas penat sejenak, dan kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke mata air Tilanga yang berada di Tanah Toraja. Tempatnya benar-benar sangat sejuk dan asri, dengan air jernih yang menenangkan dan lingkungan alam yang menyegarkan. Ini adalah momen yang tepat untuk merayakan hasil karya kami dan menyegarkan pikiran. Oke teman-teman, sekarang kami siap-siap nih buat OTW ke Tilanga. Perjalanan dari dapur senja ke Tilanga mungkin memakan sekitar 45 menit ketika kita menaiki motor. Di sepanjang jalan kita bisa menikmati pemandangan hijau yang menyenangkan, udara sejuk yang menyegarkan, dan suasana khas Tanah Toraja yang bikin betah di perjalanan. Yuk ikuti kami sampai di Tilanga. Akhirnya kita sampai di Tilanga nih guys. Tempatnya sejuk dan asri banget nih, bikin semangat langsung muncul. Sebelum masuk kita membayar tiket masuk 15.000 per orang nih. Dan setelah itu kita siap menjelajahi kolam alam Tilanga yang cantik ini. Yuk kita lihat suasananya dari dekat. Halo guys, kembali lagi bersama kami di lokasi kedua, yaitu kolam Tilanga. Wow teman-teman, begitu kita masuk ke dalam kolam alam Tilanga ini, kita langsung disambut loh sama pemandangan yang menakjubkan. Air kolam jernih yang berwarna hijau kebiruan yang memantulkan cahaya matahari yang hangat, yang disekelilingi oleh pepohonan rindang, juga bebatuan alami yang menambah kesan asri, juga lebih tenang. Sana sejuknya yang langsung bikin pikiran rileks. Sekarang kita mau melihat ikan yang ada di kolam ini yang disebut dengan ikan sidat atau masapi. Ikan ini biasanya hanya muncul setelah diberi makan kuning telur dan keluar dari sela-sela batu. Konon katanya jika kita berhasil bertemu dengan ikan ini, kita akan bisa mendapatkan keberuntungan.
Di dalam kolam ini bukan hanya ada ikan sidat loh, tapi ada juga ikan emas dan berbagai jenis ikan lainnya yang cantik juga lebih menarik untuk dilihat. Oke guys, di sini kami berdua akan menjelaskan tentang kolam alam Tilanga ini. Jadi, kolam Tilanga ini berada di Tanah Toraja, tepatnya di Sarira. Juga kolam alam Tilanga ini sangat indah, asri, juga udaranya yang sangat segar sebab banyaknya pepohonan dan ada air-air di bawah sini yang berasal dari mata air. Juga di bawah air-air ini terdapat sebuah ikan. Ada beberapa ikan, yaitu ikan emas dan juga ikan masapi, yang konon katanya kalau kita bertemu dengan ikan itu kita akan beruntung. Tapi sayangnya hari ini kita nggak beruntung guys. Kita tuh nggak ketemu sama ikan itu. Sekarang sudah. I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Maybe next year in Madrid. Baik, terima kasih telah mengikuti keseharian kami mulai dari sekolah, dapur senja, hingga yang terakhir kolam Tilanga. Sekian dari kami. Terima kasih. Bye-bye. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride. What I hold inside if I don't ask your name today. Halo teman-teman, sekarang kami sudah sampai di objek wisata Ketekesu, tempat yang terkenal dengan keindahan rumah adatnya yang biasanya kita harus membayar tiket masuk sebesar 20.000, tapi spesialnya kami dapat kesempatan yang istimewa untuk masuk tanpa biaya karena sedang membuat video untuk kalian semua. Hold inside if I Oke teman-teman, di Ketekesu lagi hujan nih, tapi justru bikin suasananya makin seru banget. Pemandangan sawah hijau, tongkonan, dan tebing tempat kuburan leluhur terlihat lebih dramatis juga lebih indah. Hujan tipis bikin udara lebih segar banget, dan setiap langkah kita di desa ini terasa lebih tenang. Pokoknya hujan gak bikin perjalanan jadi terhenti, malah bikin Ketekesu terlihat lebih magis. Ketekesu adalah desa adat kuno yang terletak di sebelah tenggara Kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Jarak yang dapat kita tempuh dari pusat Rantepao ke Ketekesu sangatlah dekat, yaitu sekitar 5 hingga 6 km dan dapat ditempuh dalam waktu 10 hingga 20 menit jika kita berkendara. Desa ini merupakan salah satu ikon budaya Toraja yang paling terkenal dan telah diakui karena keaslian serta kekayaan tradisinya. Nama Ketekesu berasal dari dua kata dalam bahasa Toraja, Kete yang berarti pusat kegiatan atau kelompok masyarakat, Kesu adalah nama leluhur atau wilayah di mana kelompok ini berasal. Berikut salah satu daya tarik utama Ketekesu adalah deretan rumah adat Toraja yang biasa disebut dengan tongkonan. Rumah-rumah ini berdiri sejajar dengan bentuk atap yang melengkung menyerupai perahu, simbol perjalanan hidup manusia. Setiap tongkonan dihiasi dengan ukiran warna-warni yang menggambarkan nilai-nilai kehidupan, keberanian, dan hubungan manusia dengan alam serta leluhurnya. Di depan rumah tongkonan juga ini terdapat lumbung padi tradisional atau yang biasa disebut dengan alang yang menjadi lambang kemakmuran dan kesejahteraan keluarga.
penataan rumah dan lumbung selalu berpasangan yang melambangkan keseimbangan hidup antara dunia manusia dengan dunia roh. Courage comes too late. Oh, traveler. Oke teman-teman, setelah kita mutar-mutar melihat keindahan dari rumah adat Toraja, kita akan menemukan kios-kios kecil yang berada di sekitaran sini loh. Di Ketekesu ini banyak banget nih pengrajin lokal yang menjual hasil karya mereka, mulai dari kalung, gelang, ukiran kayu, sampai tahu-tahu miniatur, juga miniatur tongkonan yang super keren. Setiap barang punya cerita dan makna tersendiri loh. See her smile again. Tak jauh dari kawasan rumah adat, kita akan menemukan makam yang berbentuk seperti rumah atau makam batu yang dipahat di tebing-tebing yang menjadi salah satu peninggalan paling bersejarah di Toraja. Di sini peti jenazah kuno disimpan dalam lubang batu dan di depannya akan berdiri patung kayu atau yang biasa disebut dengan tautau yang menggambarkan sosok orang yang telah meninggal. Tradisi pemakaman ini yang menunjukkan kepercayaan masyarakat Toraja bahwa kematian bukan akhir melainkan perjalanan menuju alam keabadian. Setiap ukiran, patung, dan simbol di area makam memiliki makna yang spiritual yang mendalam. I've never Sebenarnya di atas itu terdapat sebuah gua yang berisi makam-makam kuno. Sayangnya kami tidak dapat naik ke atas karena cuaca hujan dan jalannya yang sangat licin. pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind. Gimana nih guys, seru banget kan explore ke Ketekesu hari ini. Meskipun kita harus berpisah, tetapi kenangannya bakal tetap di hati kok. Budayanya yang sangat epik, juga pemenangannya yang sangat juara. Jadi buat kalian yang penasaran langsung aja ke sini deh. Makasih ya udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe.